Karena dunia ini tentang pelajaran. Tapi bagi orang yang sudah mengerti, yang sudah bisa tadi merubah nasibnya, sudah dengan kuantum. Apa kuantum? Itu pandang, kata Abah, seluruh alam ini adalah sebagai Allah. Bagaimana cara pandang sebagai Allah? Pandang seluruh alam ini nur Allah. Tuh. Bagaimana saya sulit memandang sebagai nur Allah? Pandang segala yang apa ini, semua nur Allah itu nur Muhammad. Bagaimana cara saya juga memandang Nur Muhammad tadi semua. Nah, inilah pelajaran dari awal kepada kita. Maka Allah ingatkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, laut, gunung, sawah, semua. Maka kata Allah, aku tidak ada di gunung, aku tidak ada di laut, aku tidak ada di langit ketujuh, aku tidak ada dimanapun. Tapi aku di hati orang beriman. Cuma sayang hati beriman itu akan terbelah dadanya. Kalau memang yang pertama adalah tadi, kalau dulu disebut Rasul adalah Nur Muhammad itu sudah ada, sudah Allah wahbiun, bukakan, brai wahbiun. Tapi kepada orang setelah baginda Nabi Muhammad itu disebut mursyid, kasbiun, untuk membelah dadanya. Hanya kepada mereka yang sudah diizinkan untuk membelah dadanya. Hukum biologi membuktikan tidak ada barang hidup dari makhluk mati. Segala hidup dari asal yang hidup. Maka disinilah. Berarti kalau begitu konsepnya, kalau biologi mengatakan makhluk hidup berasal daripada makhluk hidup, dari yang hidup, maka konsepnya kita pulang pada Allah itu. Konsepnya merubah nasib itu. Konsepnya kuantum itu. Sudah memandang seluruh alam ini hanya foton. Lautan cahaya. Cahaya Allah. Lautan cahaya Allah yang kosong. Ternyata di sebalik kosong ini, kata Abah, begitu begini-gini jadi bola, begitu bentuk ikan jadi ikan. Sama aja lah. Kayak misalnya air diambil dari laut. Kemudian dibekukan, yang satu berbentuk ikan, yang satu berbentuk kan dari air membeku menjadi apa namanya? Es batu, apa namanya? Ikan dari es batu, air itu berbentuk ikan. Es itu dibentuk meja. Air itu dibentuk ada gunung. Air itu dibentuk, itulah itu semua. Karena Allah ingin kelihatan wujud. Karena itulah dikatakan baginda Nabi, innakum satarona rabbakum ayyana. Sesungguhnya manusia kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Itulah tadi. Kenapa foton itu adalah apa namanya? Cahaya itu bergelombang menjadi boson, kemudian membentuklah menjadi fermion. Nah, gitu. Supaya bisa disebut si Ujang, si Mamad, batu, pohon. Kamu supaya enak nyebutnya. Tadi semua. Karena kamu kalau semuanya atas nama dia. Misalnya katakanlah gunung Allah, ini laut Allah, ini Allah. Kemudian orang si Mamad Allah, si Usman Allah, si Udin Allah. Karena nanti orang nanya, hei Allah, mau kemana? Ke Allah. Gitu. Allah mana? Tadi. Ke Allah Udin. Allah bersama siapa? Dengan si Allah. Inilah kenapa dunia ini diberikan identitas, sahabat. Identitas. Itulah maka foton itu membentuk apapun yang ada di muka bumi ini. Tapi sebenar-benarnya yang nampak ada itu tidak ada. Karena dia adalah hanyalah foton, lautan foton. Nah, marilah kita di alam dunia ini menjadi sumber cahaya itu. Karena pada saat kamu sudah mampu, maka kamu akan dicintai cahaya itu. Maka cahaya itu akan meliputi tubuhmu. Cahaya makrifat, cahaya kekayaan, cahaya kebahagiaan, cahaya kedamaian. Karena Allah itulah sumber, segala sumber yang harus kamu tuju. Maka itulah Allah banyak ayat ingatkan kepada kita. Sebetulnya dari awal pun kita disuruh bahagia di dunia ini. Bahkan dunianya sudah disiapkan segala macam sesuai dengan keinginan kebahagiaanmu. Tempatnya diindahkan, rasanya diindahkan, bidadarinya perempuannya dicantikkan, laki-lakinya dingin, ilmu terus ditambah, teknologi ditingkatkan supaya kamu bisa merasakan. Tapi itu hanya akan dirasakan bagi orang-orang yang sudah diam. Itu orang yang diam itu yang sudah tadi konsepnya adalah begitu dia lahir pun sudah kembali.
Idealisnya adalah kita kembali sebagaimana para nabi itu kembali. Tapi Allah tidak. Itulah yang disebut Rasul. Kenapa istilah mursyid dan Rasul beda? Karena yang satu adalah wahyun, kembali dikembalikan, datang didatangkan. Tapi istilah mursyid ini adalah metodologi. Seolah-olah dunia ini diulang. Dari Adam kepada Muhammad, dan sekarang dari Muhammad kembali lagi ke Adam. Nah gitu. Karena bumi ini butar tadi semua. Adalah secara kasbiyun. Maka orang yang menjadikan cahayanya juga adalah dengan perjuangan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka di dalam kehidupan ini sahabat oleh Allah selalu disadarkan kita, diberikan peringatan sebagaimana tadi wa ma mana'aka an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Maka kata Allah adalah tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan. Musibah kemarin tanda kekuasaan. Semua adalah tanda-tanda dari Allah. Merupakan WhatsApp, WA. Hei manusia, kamu tuh di dunia ini adalah harusnya bahagia. Maka untuk kembali kepada Allah diberikanlah bencana. Tapi bencana itu juga kita yang berbuat. Karena kamu adalah dia adalah kamu. Maka itulah orang Hindu lebih cerdas. Membagilah Tuhan yang mencipta, memelihara, mengatur. Yang mengatur kamu, yang memelihara kamu, yang merusak juga kamu. Nah inilah konsep Tuhan. Karena Tuhan itu kamu ada, dia tidak ada. Kamu wujud, dia Adam. Kamu bicara, dia bisu. Kamu melihat, dia tuli. Kamu melihat, dia buta. Kamu mendengar, dia tuli. Nah disinilah konsep dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah konsep Nabi Isbat. Maka kalau begitu dari awal pun seharusnya sebagaimana para rasul itu adalah datang dikembalikan ruh al-qudsinya. Tapi kita untuk kembali kepada ruh al-qudsi itu tidak mudah. Karena kita harus melahirkan jiwa kita dari diri kita. Maka kata Abah, nih kita itulah maka kenapa isi Al-Quran para nabi dan rasul itu bebas penyakit kulit, muharram, bebas penyakit buta, muharram, bebas keluar dari ikan, muharram. Para nabi-nabi itu. Karena itu tarbiyah dari Allah. Maka kembalikan tadi semua. Ihramlah dirimu. Haramkan. Supaya aku yang berjalan kepada aku. Untuk kebahagiaanmu. Maka selalu dalam Quran itu adalah selalu kebahagiaan itu diundang oleh istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Yursili sama alaikum midroro. Wa yumkidkum bi amwalin wal banin. Mau apa kamu? Amwal, banin, itu udah Quran tulisnya dulu. Belum ada Mercy, belum ada Lamborghini, belum ada Lombok, belum ada Derawan, belum ada ini semua. Tapi sekarang tentu kalau Qurannya turun sekarang ke Abah Setu, Abah ganti di situ. Bukan Bigol lagi. Uritu bidabatin madunal Ferrari wa faukon adalah Lamborghini. Nah itu. Hadisnya juga ganti. Tidak akan yang disebut adalah kata Nabi. Yang disebutkan dengan buruk ada uritu, aku diperlihatkan kendaraan lebih kecil dari Bigol, lebih besar dari Himar. Yang memang kendaraannya saat itu. Ini kita ini, maka di sini penafsiran Quran itu harus cerdas. Apalah ta'qilun, apalah tafakkarun, apalah tadabbarun. Maka di sinilah kita harus move on. Maka kamu harus menemukan Rasul fi hada zaman. Dan inilah kedosaan manusia terbesar. Dan musibah akan datang. Karena manusia menafikan sistem Allah. Sistem teknologi Allah wasilah. Dikiranya setelah Nabi Muhammad itu nggak ada Rasul. Hanya istilah yang beda. Mursyid itu Rasul. Ingat itu. Kalau kau tidak begitu berarti tidak ada makhluk setiap zaman itu tidak mampu bersyahadat. Itulah kita harus mampu bersyahadat. Setiap zaman ada Rasul yang hidup untuk kamu bersyahadat. Karena selalu dituntut wajah. Tidak semua wajah-wajahnya. Tadi semua. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hanifah muslimah. Nah itu. Ya. Sahabat. Konsepnya. Maka akan turunkan oleh Allah. Kemudian Allah ingatkan lagi. Dohara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nasil liyudi kohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah itu.
Maka telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Nah tadi kata Abah juga, manusia itu kalau orang Hindu ada Tuhan itu dibagi, pencipta, pemelihara, pengatur. Sebetulnya dalam diri kita pun sama. Ibnu Katsir mengatakan Rob karena kita ini bisa mencipta, memelihara, mengatur. Ada suatu orang yang jaga, satu orang yang rusak, satu orang yang miara. 3 orang tuh. Sebetulnya kalaupun kita jeli nggak ada bedanya Hindu sama kita pun. Ada orang yang sibuk memelihara alam, tapi ada orang sibuk merusak alam. Ada orang yang sibuk menjaga alam. Ada orang yang sibuk tadi yang bikin kelapa sawit kemana-mana, tadi semua digedor, tanah dirusak, pohon ditebang, tadi semua. Ya akhirnya nampar dirimu sendiri. Cuma saya nggak nampar sama yang punya. Akhirnya manusia-manusia yang tidak berdosa lah yang menerima akibat. Tadi semua. Dan Allah sudah katakan, Duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabatna. Telah nampak kerusakan di atas dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Melalui itulah Allah membuat mereka merasakan. Hei sahabat, kata Allah, hei hambaku, kembalilah padaku dari awal. Aku kasih tahu kembali padaku. Kalau kau tidak kembali kepadaku, maka kau hanya memandang pohon adalah pohon. Kau memandang laut hanya laut. Kau rusak laut, kau rusak pohon, kau rusak gunung. Pada semuanya itu akan menampar dirimu sendiri. Karena kamu yang mencipta. Karena kamu aku. Berarti aku pula yang merusak lewat badanmu. Karena kamu beranggapan kamu salah tentang dirimu. Itu kodmu salah tentang diriku. Sehingga kau sadar sebetulnya engkaulah dewa perusak itu. Tapi semua afalku. Karena aku adalah engkau adalah aku. Tergantung kamu. Jurig bungkelkan apa malaikat. Nurun apa narun. Gitu. Inilah manusia nggak ngerti. Maka tadi merubah nasib itu adalah tadi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka tadi jadikanlah aku gitu loh seolah-olah tadi. Ternyata anta itu anak. Sadari pada dirimu. Dari la ilaha illallah kepada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Jadikanlah segalanya la ilaha illa ana. Nah, sekarang pandanglah semuanya cahaya. Itulah yang kata Abah. Manusia ini selama dia menjadi status air, yang dia lupa kepada laut dan mengaku dirinya saya air hujan, saya air ini. Itu tentang kisah fikih juga bukan sedang ngomongin mensucikan diri itu dengan 7 air mutlak. Semua air mutlak itu berasal dari air yang sama, Bahrul Hayat, lautan Allah. Tapi kemudian membawa identitas saya air gunung, saya air sawah, saya air kocok. Dan setiap benda itu harus kembali kepada laut. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kembalilah pada laut. Seharusnya kita ini kembali kepada laut. Dari mulai gunung, lepaskan pengakuanmu sebagai air sawah, sebagai air kocok, sebagai air gunung. Itulah yang dimaksud Allah. Rubah nasibmu. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Pada saat kamu turun dari gunung itu jadi air sawah, air kebun, air kocok, air apa, air kopi, air teh, air apa. Sekarang lepaskan identitasmu. Lepaskan pengakuanmu. Supaya engkau berjalan kepadaku oleh aku. Karena yang tahu aku adalah aku. Yang bisa ingat kepadaku adalah hanya aku. Itu dari awal. Supaya kamu kaya sifatku. Aku Goniyun loh. Aku ini Mugni loh. Aku ini Rozak loh. Aku juga Gagah Aziz loh. Jabar loh. Kohar loh. Semua. Maka marilah takhallaku bi'alakillah. Kalau tidak, maka engkau adalah Tuhan. Kalau kata Hindu, dewa perusak. Maka manusia menciptakan nerakanya sendiri. Walaupun begitu adalah segala musibah ini adalah hanyalah peringatan dari Allah kepada kita. Kita ini tidak disakiti, sedang diperingatkan. Kita ini tidak sedang disakiti, sedang disadarkan, sahabat tadi semua. Ya. Nah itulah di dalam ayat lain juga. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Maka ada hukum sunatullah. Walaupun kamu adalah kiai geledegan, kiai host kayak apa. Punya santri 200.000. Suluh berdoa. Karena biasanya orang Islam itu merkosa Tuhan dengan doa.
Inilah sekarang ini karena kamu tuh beragama, hanya kamu yang ada agama di sisi kamu. Sehingga ikhtiarmu adalah ikhtiarmu, usahamu. Tidak sadar kata Abah, yang berilmu jadi Barsiso, yang kaya adalah jadi Salabah dan Korun. Tadi semua, ya. Kemudian pada saat menjabat jadi Fir'aun, tadi semua. Ya ini, ya. Inilah yang harus dipahami. Kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, ada sunatullah. Kalau kau pandang alam ini adalah alam, ya tentu dia adalah makhluk. Tapi kau pandang alam itu bukan alam. Kau pandang sebagai Nur Muhammad, yang dohir maupun yang batin. Maka terpandanglah Allah. Tekukan lidahmu, rapatkan gigimu, biasakan kamu ada khalwat. Seperti yang dilakukan para nabi-nabi mulia itu. Termasuk Nabi Muhammad, Ahmad. Melahirkan Muhammad itu. Karena nama beliau itu adalah sebelumnya Mustafa, kemudian Ahmad. Kemudian setelah melahirkan hakikat dirinya Muhammad. Dipanggillah oleh Allah Yasin, dipanggillah oleh Allah Muhammad, dipanggillah oleh Allah Toha, tuh si Toha, si Yasin, si Kahab Ya Ain Mim Shad itu, si apa namanya Alif Ram, apapun namanya, ya ayyuhal mujammil, ya ayyuhal mudassir, itu adalah dia Tuhan sedang memuji dirinya. Itulah yang disebutkan dengan secara hakikat. Puji itu hanya puji qadim alal qadim. Memuji dirinya. Ingin disebut namanya si Toha. Ingin dia disebut sebagai si Yasin. Ingin dia disebut sebagai si apa namanya. Itulah hanya dia. Dia dan dia. Maka inilah sahabat konsepnya dari awal. Salah kamu tadi. Jangan bersalah pada Rasul. Maka zaman ke zaman membuktikan manusia ternyata telah bersalah dalam berasulkan Muhammad tadi semua. Padahal dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Dialah titik itu. Bikana makana, biyakunu mayakunu. Segalanya ada dari dia. Dan segala yang belum ada akan ada dari dia. Nah inilah merubah nasib. Kuantum. Pandang semuanya sebagai Nur Muhammad. Kuantum itu. Nggak ada lagi. Bukan gunung, bukan sawah, bukan ini, bukan itu. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen. Bukan batu, bukan pohon, bukan apa. Pandanglah semuanya hanya dia. Itulah cara merubah nasib. Dan Allah sudah menyuruh. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah jadikan negeri akhirat. Berarti pada saat kau pandang bukan dunia, maka kau akan memandang dia. Kalau kau pandang dia, tidak ada akhirat. Itulah manusia menderita di dunia ini. Tadi semua. Bagi orang yang sudah paham, dia tidak akan bisa merusak sungai, merusak gunung, merusak pohon. Kan tadi. Dia nggak tahu sesungguhnya pohon adalah dirinya yang lain. Pada saat menerbangnya, dia akan datang kepadanya. Kau menyayanginya, dia datang menyayangi kepadamu. Karena dia bukan dia. Kamu pun kamu, bukan kamu. Kamu dan dia adalah hanya jiwa yang berbeda, diri yang berbeda. Itulah surga dan neraka dalam dunia ini. Kalau kalian ngerti ashabus shimal, ashabul yamin. Tapi tetap yang ditunggu oleh Allah sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itu saja yang ditunggu oleh dia. Maka silakan mau cari apa sekarang. Nah hari ini peringatan itu makin keras kata Abah juga. Karena di penghujung perjalanan itu selalu akan keras. Bagaimana umat Nabi Nuh 1000 tahun dikasih kesempatan. Nuh dakwah 1000 tahun. Hasilnya dapat 11 ekor, 11 orang. Karena untuk sampai kepada kesadaran puncak itu tidak mudah. Itulah Allah selalu memilih yang berjalan kepada Allah oleh Allah. Itulah. Harusnya hari ini sekarangnya metodologinya dengan kuantum ini Allah dohirkan apa itu foton, apa itu boson, apa itu fermion, apa itu nur insan, nur Muhammad, nurullah. Ternyata diri yang sama. Hanya melihat cangkang luar, cangkang dalam, itulah nurun ala nurin saja, sahabat. Ya. Jadi inilah ayat ini menjelaskan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Kata apa?
ada hukum sunatullah. Bagaimana terlahirnya oksigen. Lihat, alam ini ada sunatullah. Manusia bernapas dengan karbon dioksida. Tadi semua. Kemudian karbon dioksida dilempar ke alam. Ke Allah. Nih, ke kosong. Maka dia dibalikkan lagi jadi rahmat. Allah ciptakan makhluk yang lain selain dirimu. Yang punya tugas menampung CO2 tadi. Dengan air, dengan klorofil pada daun. Dia rubah. Dengan air itu menjadi CO2. Kembali menjadi O2. Balik lagi padamu. Itulah kenapa simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme. Sekarang ini manusia sedang membunuh dirinya. Karena manusia sudah simbiosis parasitisme bagi bumi ini. Maka kata Abah juga, walaupun kamu kiai host, kamu mursyid, santrinya kamu udah 100 juta orang, tapi kamu tidak bisa merubah sunatullah. Kamu paksa air, kamu masukkan ke freezer, tapi kamu ingin menunggu mendidih. Kamu semua istighosah semua. Tuhan itu sudah punya hukum. Itulah hukum alam. Walaupun kamu bukan mursyid dengan 1 juta pengikut, cukup orang kalau perlu sama anjing digigit begitu. Taruh air itu di mana? Di freezer. Beku dia. Asal benar. Karena ini semua bukan dia. Bukan freezer. Bukan magicom. Bukan TV. Sudah dia. Berlaku hukum sunatullah. Tilka sunatullah. Nah inilah sekarang agama sudah menjadikan manusia berkelompok-kelompok. Supaya manusia bisa menjajah Tuhan. Inilah ketololan. Ya. Maka lihat. Dari zaman ke zaman manusia yang selamat hanya sedikit. Itulah kenapa leluhur-leluhur kita mengingatkan. Tasakuran kita dengan nasi tumpeng. Yang sampai di puncak itu ada illa qalila. Ingat itu. Dan Allah dohirkan di dunia ini. Masa semua dari 100 orang peserta lari itu dapatkan medali emas? Yang enggak. Ada medali emas, perak, perunggu. Maka sekolah itu dari 100 orang sekelas itu apa semuanya juara 1? Yang enggak. Juara 1, 2, 3. Yang lainnya rata-rata. Nah kita tidak apa jadi rata-rata. Tapi bergabunglah dengan orang yang sudah di puncak. Juara 1. Itulah. Wallahi ma wasala man wasala illa bisahbati man wasala. Tapi sohbahnya kepada yang sudah wusul. Yang sudah mati. Sahabat. Ya. Jadi silakan mau konsep kamu atau konsep Allah. Kalau konsep Allah, akhirnya manusia nggak sadar Allah akan membawa surga di dunia. Maka kata apa? Tidak ada kiamat. Kalau seandainya kamu adalah sudah mengerti Allah. Tapi bagaimanapun kau ingin menjadikan teknologi ini luar biasa. Tapi kalau kamu nggak ngerti Tuhan, maka kaulah yang menghancurkan dunia ini. Kau akan menabrak hukum sunatullah. Maka Abah sudah jelaskan 15 hukum alam. Hukum tarik menarik. Hukum tolak menolak. Tadi semua. Karena kamu itu selalu pada tadi keramat gitu kan tadi. Bahasanya mukjizat. Mukjizat, karomah diomongin. Sama saja itu hanya orang tolol yang ngomongin karomah itu. Sebodoh-bodohnya manusia. Nabi nggak ada yang ngomongin mukjizat. Bahkan Nabi Musa nggak tahu mukjizatnya itu. Waktu tongkat dipegangmu dilempar, kata Allah, la tahop, jangan takut Musa, lempar tongkatmu. Begitu dilempar jadi orang, Musa ngejar, lari. Karena Musa tuh nggak ngerti, tongkat itu bisa jadi ular. Ini dikit-dikit taruh buat kepret saya dari semua. Orang-orang ngumpul toriko itu jahil sejahil-jahilnya. Orang kok ngomongin karomah. Tadi semua. Kalau ngomongin karomah itu soneta boleh. Semua. Semuanya Allah. Maka kata Abah juga. Pada Nabi Allah tajalli mujizat. Pada wali Allah tajalli karomah. Allah tajalli pada ulama maunah. Allah tajalli pada benda khosyat. Makanya cikur, kencur ada khosyatnya, jahe ada ikan omega 3 apa namanya pada timun bisa menurunkan dia, jangan dikira timun tadi semua. Itulah yang disebut dengan khosyat. Pada benda disebut khosyat. Masuk angin, minum jahe, bukan jahe, khosyat.
Dia. Kalau pada orang, pada Nabi sebut mujizat. Tapi kada jahe, khosyat. Tapi kalau nggak ngerti-ngerti, ya busiat kamu tuh. Tadi semua. Susah hidupnya. Susah ininya. Karena kamu nggak ngerti-ngerti, nggak terlalu memandang. Bermusyid makin tambah syirik. Tadi semua. Ya. Maka inilah yang harus dipahami. Inilah maka kata Allah mengatakan dalam Al-Quran. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik dengan hukum Allah. Hujan terjadi karena tadi tekanan pada laut itu berat, jenis air laut itu ringan. Begitu air naik ke atas, itu hukum tekanan. Boleh diuji coba dengan hukum Kepler, dengan hukum Archimedes. Bagaimana tekanan itu bergerak dari tekanan rendah, tekanan tinggi, tekanan rendah. Kan begitu. Kenapa balon itu setelah ditiup itu terbang ke atas? Karena dia ringan. Tuh. Maka berpindahlah benda itu dari tekanan tinggi. Itulah maka ada gaya sentrifugal. Benda itu akan selalu jatuh ke bawah. Semakin berat daya benda itu. Berat benda itu. Maka semakin kencang jatuhnya. Tadi semut yang jatuh dari pesawat ya paling-paling terbawa angin. Kamu yang jatuh dari pesawat hancur lebur. Pesawat jatuh ke bawah, ya maka itulah jangan aneh kalau pesawat lo jatuh, ampun udah. Karena daya gravitasi itu menarik. Itu Tuhan sedang mengajarkan kita cara balik juga. Kalau kamu adalah agama di sisi kamu, sehebat kamunya tahajud, duha, pasti jatuh lagi kamu sebagai makhluk. Maka itulah Allah ingatkan tadi, bahwa sesungguhnya adalah wa mal hayatud dunya illa laibun. Hanya permainan, kemudian walahun laha. Maka tadi tahajud larinya dunia, duha larinya dunia, baca Quran larinya dunia, terus keluar Allahnya. Itulah kata Allah, laha kalian itu ujung-ujungnya bukan aku kok. Tadi semua. Apapun yang kamu lagi umroh, yang dicari bukan umroh kok, jalan-jalan. Bukan umroh kok, ingin bangga-banggaan. Bukan umroh kok. Kamu jangan dikira pulang dari umroh dapat pahala. Pahala itu pada saat uang umroh mau diberikan tetanggamu itu. Makanya hidup di dunia ini fasolli li rabbika wanhar, berkorbanlah. Tadi semua ya. Itu ya cara merubah nasib itu oleh Allah, oleh kita. Kembalikan kepada jiwa. Tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah sudah membuat hukum sunatullah di alam ini. Walaupun oleh Jack Ma, Allah tunduk pada Jack Ma selama Jack Ma menyadari aku tidak wujud kalau bukan wujudnya Allah. Aku tidak hidup kalau bukan hidupnya Allah. Aku tidak kaya kalau bukan kayanya Allah. Ini kiai malah hidup-hidup dewe. Kaya-kaya dewe, yang berilmu dewe, yang jadi buya gua, yang jadi abah gua. Yang punya ilmu gua. Maka ayo dong bagi sama gua. Inilah penipu-penipu rohani di alam dunia ini. Dan hati-hati kepada siapapun yang murid-muridnya mendorong kamu jadi mursyid. Itulah biang kerok tuh muridnya. Karena dia ingin cari makan menggunakan nama kamu. Tapi kamu yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Ingat itu. Yang Abah saksikan dari berapa ratus tahun terakhir ini. Orang itu karena dia belum mati, didorong oleh orang untuk menjadi mursyid. Didorong oleh orang untuk menjadi aulia. Bagaimanapun caranya, maka dia malah senang. Wow. Tapi dia nggak sadar orang-orang sekitarnya itulah. Pada saat diangkat jadi wakil talqin, jadi khalifah, malah dia dapat omprengan. Kamu yang digunakan. Maka jangan bodoh. Semua. Kalau ingin balik pada Allah, kecuali ingin jadi raja dunia, raja manusia, menipu manusia, itu baru terserah pilihanmu sendiri. Ya. Jadi itulah sahabat, maka Allah mengingatkan kepada kita berlaku di alam ini. Allah nggak mandang sukumu, agama apapun. Anggapan Jack Ma kepada dirinya, I cannot exist without him. Saya ini nggak ada kalau bukan adanya Tuhan. Itu sudah dasar tauhid itu. Gerbang pertama kamu menafikan dirimu sudah berhasil. Jack Ma ngomongnya itu tapi dia artinya la ilaha illallah itu. Kamu ngomongnya la ilaha illallah tapi yang wujud kamu, yang dikir kamu,
Yang sholat kamu, yang ibadah kamu, yang ke kantor kamu, yang cari duit kamu. Begitu dapat duit, jadilah salabah. Begitu dapat ilmu, jadilah Parsiso. Begitu dapat jabatan, jadilah Fir'aun. Karena kamu air yang tidak pernah melebur. Maka istilah kuantum itu justru muncul. Adalah pertama Boson itu orang India. Einstein adalah orang Yahudi. Kamu benci lagi Yahudi. Kamu itu tidak boleh benci Yahudi. Yahudi itu orang yang mendapatkan petunjuk. Maka di dunia ini penemu pesawat terbang Yahudi. Bom Yahudi. Cartwright. Thomas Alva Edison Yahudi. Orang kaya sekarang pun Bill Gates pun Yahudi. Tapi dia bukan Zionis. Ingat itu. Yahudi lebih berharga dari Islam yang teroris. Ingat itu. Karena Allah itu tidak melihat kepada apa bentuk tubuhmu, agamamu, sukumu. Tapi akan melihat apa yang ada di dalam hatimu. Itulah kolbun salim. Kolbu yang sudah selamat. Itulah Islam. Pasrah kepada dia. Dan kepasrahan itu justru Abah saksikan kok malah ada di orang Jepang. Ada orang Korea. Orang Jepang sampai bisa mengeluarkan tadi. Orang walaupun hanya kita dongeng tadi adalah Doraemon mengeluarkan sesuatu dari dada. Yang ngerti segala kekayaanmu ada di dadamu itu. Tapi orang Islam malah nggak ngerti dadanya, dada dewe. Malah membusungkan dada. Sementara orang Barat melihat tanaman, melihat pohon, melihat tumbuhan, melihat sungai. Kamu jalan-jalan coba. Ke Switzerland kek, kemana kek. Tadi malam abang ngobrol di sini tentang Switzerland. Ternyata negara itu dibentuk oleh seorang Raja Sunda. Itulah kenapa benderanya adalah merah putih. 4 penjuru, Silih Asa, Silih Asih, Silih Asuh, Silih Wangi. Itulah kenapa di Switzerland sekarang itu ada orang amanah. Itulah kenapa di Switzerland penjara ditutup. Karena nggak ada yang maling. Karena orang sudah penuh dengan kesadaran. Menyayangi alamnya, menyayangi manusianya, menyayangi makhluknya. Manusia tidak perlu menyakiti orang lain. Itulah negara yang sekarang menjadi negara ketiga terbahagia di dunia. Setelah Finlandia. Itulah Islam yang paling Islam dan mereka sudah surga. Kamu teriak surga tapi di neraka. Inilah persoalan. Inilah yang harus dirubah paradigmanya oleh kita hari ini. Qiyam, ayo bangkit. Tapi qiyamul lail. Kamu tidak akan bisa qiyam kalau kamu lail, mati. Lailatul Qadar. Tidak ada qadar yang dirubah kecuali kamu lail, mati. Subhanalladzi asra bi abdi lailan. Lail, mati. Sadari, akui al-kaunu kulluhum zulmatun. Kita ini semua, alam, kaun, semua zulmatun. Mati. Kenapa harus mati konsepnya? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Karena kita untuk bahagia di dunia ini. Baru wa id qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Hei Adam, hei jiwa, hei ruh, berbahagialah di dunia ini. Aku siapkan, kata waktu kepada Musa, mana wasalwa, makanan apa yang kau mau. Kepada kita sekarang di dapur itu, lihat. Ada ketumbar, ada merica, ada ini, ada itu. Rasa ini, rasa pedas, rasa ini. Rasa wangi, kayu manis, kayu apa semua. Kamu tuh gak menyadari ini surga. Karena otakmu tidak menerima surga yang nyata ini. Berseberangan dengan hukum Tuhan. Kamu mencari yang tidak ada. Padahal yang fisik ini berasal dari energi. Jadi kalau kamu mencari surga yang inilah kebablasan, nggak ngerti. Padahal inilah surga. Makanya Tuhan Abdul Qadir sudah ngerti dalam surah Asra. Inilah Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Surga yang bisa dimani dengan fisik. Tadi rasa kenyang dikasih wujud dalam nasi. Rasa manis diwujudkan dalam gula. Rasa asin diwujudkan pada garam. Rasa bidadari diwujudkan pada istrimu. Karena yang kau cari di istrimu itu bukan daging, rasa. Coba kalau nggak ada rasa, kamu nggak capek-capek kasih makan dia. Rasa. Hidup ini hanya membuktikan rasa. Siapa rasa itu? Rasul Allah. Siapa Rasul Allah? Utusan Allah. Siapa utusan Allah? Ya Allah sendiri. Rasa. Orang merokok cari rasa. Ngopi
rasa. Makanan macam-macam diciki, yang macam-macam dicari rasa. Dan tiap orang silakan memilih rasa masing-masing. Tapi sadarilah kehadirannya. Jangan terjebak pada wujudnya. Nah inilah karena kembali lagi jahil, ya. Allah sudah mengatakan di sini adalah janganlah buat kerusakan setelah Allah membuat aturan. Ada hukum sunatullah. Kalau kamu tebang pohon, berarti tidak ada lagi karbon monoksida yang dari napasmu. Karbon dioksida dari napasmu, dari mobil. Kamu ingin beli mobil. Karbon monoksida pada knalpotmu. Terus siapa yang akan mengolah CO2? Karena Allah akan membuat hukum sebab akibat. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme. Kamu mengeluarkan najis, maka akan berbalik najis padamu. Maka itulah kenapa kita pun beol pun udah istinja. Inilah manusia mayoritas Abah. Abah udah cek keliling Indonesia bahkan dunia. Istinja aja manusia nggak ngerti. Maka dunia ini jadi WC. Jadi WC besar. Kamu buang, kamu buang. Tubuhnya, bangkainya jadi juga racun buat tanah. Karena kamu nggak pernah dikembalikan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka ada caranya, makan ada caranya, ibadah ada caranya, mansakan. Semuanya ada cara, metodologi. Cara membersihkan kaca celing, cara membersihkan lantai SOS, cara membersihkan mobil wiper, cara membersihkan dirimu, mati. Walaupun kamu gedek kayak apa, selama kamu yang gedek, ya nggak bisa. Karena konsep gerbangnya al-mutu dulu. Tadi. Bagaimana kamu bisa merasa tadi? Orang syariat mengingat Allah dengan ucapan dan perbuatan. Ke kantor itu syariat tuh. Menyaksikan Allah. Itu sholat juga tuh ke kantor itu. Kalau kamu sadar pada napasmu dan uripmu. Ke sawah, ke kebun, ke semua. Jadi polisi, jadi tentara. Walaupun sholat juga, walaupun bintang 4 jenderal. Tapi yang sholat kamu itu maksiat itu. Di sisi Tuhan itu. Karena agama itu di sisi Allah. Agama itu di sisi ruh. Agama itu di sisi dia. Bukan di sisi jasad. Paham itu? Ya. Makanya marilah kita kembali wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka ikutilah hukum sunatullah. Biarkan kita hidup pohon itu. Lihat sahabat orang Hindu, pohon dikasih baju. Ya, lihat di Thailand. Kenapa Thailand bisa menemukan paya Bangkok? Ini Bangkok. Nggak pakai duha kayak kamu. Malah nanam cabai pun mati semua gara-gara suatu duha. Karena kamu nggak ngerti duha untuk jajah Tuhan. Tuhan dianggap kambing conge. Ini ketololan orang Islam hari ini. Duha cari rezeki, tahajud cari makomah mahmudah, ibadah cari surga. Inilah akan terus musibah semua. Negara mereka makin indah, makin makmur, makin bahagia tanpa ungked-ungkedan, tapi sadar pada urip, sadar pada nafas, sadar bahwa tidak ada aku kecuali adanya dia. Tidak hidup aku karena hidupnya dia. Tidak kaya aku karena kayanya dia. Itulah kuantum hari ini. Kenapa mereka digunakan oleh Tuhan menciptakan mobil, menciptakan pesawat, menciptakan HP, menciptakan ini, menciptakan ini. Kamu baru makainya udah bingung. Boro-boro menciptakan kita. Karena mereka sudah sadar surga. Udah ngerti Tuhan. Tadi. Jadi sekali lagi mari ya orang Islam rubahlah paradigmanya memandang surga itu di sono. Surga itu fisik. Dan hukum sudah membuat kamu tuh ingin memperkosa Allah lagi mengatakan nanti di sono ada dipan dari emas di sono. Allah itu. Jelas-jelas ini alam materi, alam fisika. Disinilah kau menciptakan. Disinilah surga itu. Maka Tuhan Sabtu Qadir membagi jannatul ma'wa di tubuhmu, jannatin na'im di hatimu, jannatul firdaus adalah di puadmu, jannatul kurbah di sirmu. Karena kita ini harus kembali kepada jannatul kurbah. Para nabi dan rasul kembali ke kurbah dengan wahyun oleh Allah. Tapi para aulia Allah disebut mursyid, dia dengan dirinya berjuang mujahadah. Bukan berarti dia itu belum sampai, udah sampai. Makanya bagi orang yang tahu mursyid hanya mursyid. Maka Abah tidak akan
Seenaknya mengambil mursyid. Karena yang tahu mursyid, mursyid. Yang tahu wali, wali. Yang tahu jin, jin. Yang bisa melihat maling, maling. Ingat itu. Tadi semua. Tadi. Maka itulah soal pas'alu ahla dzikri. Tanya ahlinya yang ngerti. Ya, jangan terjebak. Jangankan urusan akhirat, dunia aja udah nggak ada dampaknya dikirmu itu, manakibmu itu, khotammu itu. Ya, mari kita rubah paradigmanya. Karena Abah bisa membandingkan kan tadi. Karena mereka itu sudah lebur pada alam, hukum alam. Dia sudah mengerti dia dan di luar dirinya itu satu. Maka itulah muncullah kalam dari Jack Ma. I cannot exist without him. I cannot alive without him. I cannot, walaupun dia menyebutnya ada Sang Buddha Gotama, silahkan menyebutnya. Terserahmu ilah, Allah, Yang Widi, Kota Gotama, Allah Bapa, Elohim, Allah, silahkan. Itu kan hanya ucapan saja. Semua, ya. Kita sibuk kadang-kadang ucapanmu itu murtad. Murtad itu di sini, kufur, tertutup hatimu itu, bukan ucapanmu. Inilah ya sahabatnya, mari kita rubah paradigmanya. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bangkit. Maka terus kita ini, ya. Coba kamu, anak kamu suruh belajar ilmu fisika yang baik. Hai kiai-kiai suruh mengatakan surga di sono. Coba belajar. Ya, surga itu rasa bersama Allah. Maka tadi, surga itu wala ainun ro'at itu, wala udunun samiat itu, wala khotoro itu Allah. Tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, tidak bisa dirasakan, tidak bisa ya memang Allah, itulah laisa kamislihi, ya Allah, ya Karim. Katanya surga itu adalah, kata Nabi, yang kata Nabi, surga yang tidak susu, tiada madu, tiada bidadari, tiada istana, tiada apa. Ya itu rasa. Karena rasa itu lebih indah daripada bangunan. Kata Abah juga. Kamu dengan rasa bisa kau merasakan isi dunia ini dengan satu titik, dengan duduk saja. Rasa. Tadi. Maka marilah cerdaskan. Karena menikmati dengan fisik, pergi ke satu yang jaraknya 10 kilo aja butuh motor. Tapi pergi dengan hati, apalagi dengan rasa, dalam jarak yang tak terhingga pun bisa kau menghadirkan. Nah ini sahabat yang dari, maka Allah ajarkan pada kita Quran, kembali pada dia. Taubat, tabaya tubuh taubatan. Bagaimana taubat? Matikan dirimu. Wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bitikhadikumul id. Fatubu ila bariikum. Bagaimana? Faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Tadi semua. Itulah kata Abah, kenapa Al-Quran itu dimulai Al-Baqarah. Sembelihlah. Kamu itu sampai betina. Ya. Tubuhmu tidak pernah, tidak berwarna kuning, tidak berwarna, kamu berwarna kuning keemasan, tidak belang. Yang kedua, tidak pernah digunakan membajak. Tidak pernah digunakan untuk mengalirkan air. Tadi semua. Kamu adalah sapi betina. Itu isyarah Allah. Kan tadi nggak ngerti. Yang nggak disembelih-sembelih. Aja disembelih sama orang Arab tadi sana. Suruh numpahkan real. Balik lagi miskin, ngelamun lagi. Aduh sayang gua umroh kemarin. Kenapa gua bikin modal? Kenapa gua pergi umroh tetangga gua sedang musibah? Coba ini kan ketololan beragama. Kamu nggak sadar jadi sapi yang tidak pernah mau diberi. Padahal harusnya kita butuh, sembelihlah dirimu. Itu kata Allah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Mau pilih metodemu atau metode Allah? Tadi silakan. Ternyata sekarang orang Islam mengikuti metode dirinya. Walaupun dia ngomongnya Allah, Muhammad. Faktanya dia mengikuti dirinya. Agama di sisi dirinya. Yang hidup dirinya. Yang wujud dirinya. Yang berkuasa dirinya. Tapi mereka yang kamu sebut kafir. Cina, Korea, Amerika. Semua Eropa. Justru kamu sebut kafir. Mereka bukan dirinya lagi. Makanya lihat di Belanda itu. Di Rotterdam, di Amsterdam. Begitu indahnya. Lagi Paris. Semua wilayah itu. Mereka begitu sayang. Mereka tata sungainya, selokannya semua. Karena mereka tahu. Air ini kecilnya sahabat. Tapi kalau besarnya musibah. Dia tahu api itu kecilnya adalah rahmat. Tapi kalau sudah berombongan api itu.
akan jadi musibah. Tanah itu kecilnya rahmat. Di pada saat datang rombongan satu gunung turun, jadi musibah. Dan inilah Allah kisahkan semua tentang itu. Kok mereka yang menerapkan, kita yang tiap hari malah. Karena kita tidak pernah sadar siapa diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah sahabat TKN insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya, pada siang hari ini Allah takdirkan. Ini bukan satu kebetulan, tidak ada kebetulan bagi orang yang hidup. Adalah sudah ada pada qadarullah, ditetapkan. Hari ini, saat ini kita berkumpul bersama. Semoga pertemuan ini menjadikan wasilah kepada kita adalah kita usul ilallah, ya. Dan kita semakin mengenal Allah, merasakan Allah, membuktikan Allah, merasakan kehadiran Allah dengan zikir la ilaha illallah. Marilah kita memahami zikir secara luas, ya. Karena itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran, mengajak kepada kita, faida qadaitum manasikakum, faida qadaitumus salat fadkurullah kadikrikum, ya. Kita disuruhkan oleh Allah adalah untuk senantiasa sadar. Zikir kalau secara ucapan sudah biasa kita lakukan. Tapi pada dasarnya tiada satu perbuatan pun yang kita lakukan sebenarnya bimana zikir. Maka ada zikir bimana zikir bimana khos, ada zikir adalah yang lebih tinggi daripada itu. Maka yang disebut zikir itu adalah dari mulai zikir ma'agoplatin, zikir adalah tubuh yang lalai, mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi terkadang tidak ada kesadaran bahwa hanya Allah lah satu-satunya ilah. Bahwa tiada yang bergerak kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah. Di dalam wujud nurullah, Nur Muhammad, ya. Jadi tidak apa-apa kita berjalan mulai dari zikir syariat dengan menyebut-nyebut nama Allah. Adalah menyebut-nyebut nama walaupun kita tidak mengenal kepadanya. Kita adalah sudah baik dengan menyebut nama walaupun tidak tahu kepadanya, tidak kenal kepadanya. Karena menyebut-nyebut itu sebagian dari tanda sudah mulai mencintainya. Dari zikir ma'agoflatin, masuklah dengan zikir la ilaha illallah, masuk kepada la ilaha illallah, masuk pada la ilaha illa anta, itu sudah berhadap-hadapan. Dari semua. Masuklah kepada zikir la ilaha illa ana. Dari zikir ma'agoplatin dengan tubuh, dengan ucapan, dari semua. Dan mari kita luaskan. Karena zikir itu tidak hanya menyebutkan kata la ilaha illallah, tapi sadar kepada la ilaha illallah. Maka itulah zikir yang disebutkan adalah kendaraan, adalah burok. Burok itu dari kata barkun. Barkun itu pada saat sudah ditanamkan, ditalkinkan, ditanamkan ke dalam dada. Itulah pengarsa Abah menulis kitab Miftahus Sudur. Miftah itu kunci, as-sudur adalah dada. Adalah dengan kalimatut taqwa. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu, la hanya menegaskan bahwa sesungguhnya adalah tidak ada yang lain. Illallah itu semuanya adalah hanya milik Allah. Maka itulah konsep pada manusia dengan berzikir la ilaha illallah itu tujuannya adalah innalillah.
Inna lillah adalah sesungguhnya untuk menyadari dari kita berasal dari alam kosong masuk kepada alam titik satu, dari alam ahadiyah masuk ke alam wahdah, masuk ke dalam alam wahidiyah, masuk ke alam arwah, la ilaha illa Allah. Tetapi yang harus berzikir itu adalah bukan daripada diri kita. Muhammad Rasul Allah, diri dohir. Maka itulah dimulai dengan zikir syariat, ya. Makanya la ilaha illallah adalah untuk menegaskan bahwa tiada yang wujud kecuali Allah, bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang bisa melihat kecuali Allah, tiada yang bisa mendengar kecuali Allah, tiada yang nyata kecuali Allah, tidak ada yang berilmu kecuali Allah. Itulah yang harus dibangun pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah itu. Bahwa la, aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, tapi aku adalah rasa. Aku bukan pikiran, tapi aku adalah fikir. Ya, zikir, fikir, tadi semua. Maka kesuksesan dunia akhirat itu zikir dan fikir. Fikir tanpa zikir gagal kehidupan dunia. Zikir tanpa fikir itulah juga adalah sia-sia, kosong tadi semua. Maka itulah diajarkan kepada kita adalah sudah ditanamkan ke dalam dada kalimat taqwa. Maka la adalah penegasan sesungguhnya adalah disitulah adalah berarti kita harus telanjang. La itu menyerahkan semuanya. La hayyun, aku tidak hidup. Kesadaran itulah yang harus dibangun. Maka tidak nanti di penghujungnya pada saat la sautin la harfin, tiada suara dan tiada huruf, maka sebenarnya apapun yang kita lakukan, diam maupun bergerak, itulah pengamalan dari la ilaha illallah tadi semua. Maka semuanya jadi bernilai zikir. Makan zikir, nyupir zikir, menggosok baju buat ibu-ibu zikir, bahkan mandi pun zikir. Karena kita sudah mengerti tidak ada yang bisa memandikan kita kecuali ilallah. Tidak ada yang bisa membuat kita bisa masak kecuali ilallah. Tidak ada yang bisa goreng ikan kecuali ilallah. Bahkan nanti termasuk dalam ibadah mahdhah, tidak ada yang bisa berdiri dalam sholat kecuali ilallah. Itulah yang harus dibangun. Kalau itu kesadarannya tidak dibangun, maka kita barulah menyebut-nyebut tapi tidak mampu untuk menghadirkan. Dikit tidak berdampak tadi semua. Banyak yang menjadi murid tapi menjadi murid jadi murid tapi tidak murid jadi tadi semua. Karena pada dasarnya seorang mursyid, seorang wakil talqin hanya mengantarkan kalimat itu, membukakan belah dada, tetapi adalah hanya memberikan kartu tol, adalah di pintu tol masuk, tapi ada selanjutnya tergantung si aroda, si murid. Mau berjalan cepat silahkan, mau jalan lambat silahkan, mau berhenti di rest area silahkan. Cuma kebanyakannya daripada ikhwan akhwat itu kebanyakan berhenti di rest area. Dia lupa pada saat ruhnya sudah selesai perjalanannya, belum sampai kepada ujung perjalanannya. Maka itulah yang harus dibangun oleh kita kesadarannya. Maka lawannya dari zikir, zikir itu artinya zakaru yadul dikron, ingat. Lawannya ingat itu lupa. Lupa itu identik dengan mabuk. Maka Allah ingatkan wala taqrabus shalat wa antum sukara. Dan janganlah kamu sholat, janganlah kamu dzikir, janganlah kamu minta kalau kamu masih mabuk. Mabuk itu adalah sesungguhnya lupa. Itulah kita harus zikir. Maka dari zikir ma'yakdotin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah itulah nanti akan menjadi konsep kepada kita. Ternyata dunia ini akhirat. Ternyata semua makhluk ini khalik. Itulah kenapa disebut khalik, ada disebut makhluk. Makhluk itu seolah-olah kalau secara bahasa walaupun nggak pas, tempat khalik. Al-abid itu tempat ma'bud. Itulah zikir. Jadi kalau gelas kaca ini zikir sebetulnya adalah dia harus mampu mengenali dirinya. Man arofa nafsahu,
Siapa yang mengenal dirinya, aku si gelas kaca, sebenarnya akan mengenal sebenarnya aku adalah kaca. Wujudku karena wujud kaca, itulah dzikir. Kalau si gelas kaca ini nggak menemukan Tuhannya, bahkan dicari Tuhannya itu adalah ke Mekah, ke Madinah, berarti gelas kaca ini Tuhannya masih jauh, masih berpisah dari dirinya, sudah menolak 9 ayat Al-Quran. Padahal kata Al-Quran, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tidak mengatakan qarib, tapi qarib. Hei gelas kaca, aku tidak berpisah dengan dirimu, karena akulah yang qadim, engkau yang baru, tapi engkau pun baru, karena disebut baru karena engkau wujud menjadi kaca. Maka sebenar-benarnya engkau adalah aku. Makanya disitulah zikir itu adalah harus betul-betul menyadari siapa yang berzikir, siapa yang mengingat, siapa yang diingat. Tapi harus berjalan dengan zikir nafi isbat. Maka tugas si gelas kaca ini adalah menafikan dirinya. La hayyun, aku tidak hidup kalau bukan hidupnya si kaca. La ilmun, aku tidak berilmu kalau bukan ilmunya si kaca. La qadirun, aku tidak punya kekuatan, keinginan. Muridun, aku juga tidak punya kehendak, kecuali kehendak dan kekuasaannya si kaca. La ilmun, aku tidak punya pengetahuan dalam zikir, dalam sholat, dalam doa, kecuali kehendak si kaca. La maujudun bihaqillallah, tidak ada yang sesungguhnya, la maujud yang maujud pada diriku, gelas kaca, kecuali kaca itu sendiri. Maka disinilah karena perintah awal adalah sesungguhnya kita, kenapa Allah berfirman wala dzikrullahi akbar. Al-dzikir itu akbar. Akbar itu bukan kabir. Pada saat kita mengatakan la ilaha illallah, betul-betul hilangkan semuanya. Hasbi Rabbi Jalallah, Hasbi Rabbi Jalallah, semuanya Jalallah. Mafi qalbi ghairullah. Pandanglah semuanya Nur Muhammad Sallallahu. La ilaha illallah, maka tiada Tuhan selain Allah. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran lebih dari 5 ayat Allah berkata bahwa kata Allah sesungguhnya dalam Quran itu adalah bahwa sesungguhnya akulah yang meliputi dirimu, ya. Bahkan itulah maka perjalanan si gelas kaca ini kepada kaca adalah itulah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si kacalah insan kamil itu. Pada saat dia maujud menjadi manusia, menjadilah dia insan kamil. Maka tugas si gelas kaca ini mengembalikan zikir itu untuk mengembalikan bahwa tidak ada sebenarnya yang ada. Maka itulah pada saat si gelas kaca kesadarannya sudah kembali kepada kaca, hilang pengakuan dia sebagai gelas kaca, berarti sesungguhnya dia itu sudah kamil, kamil, sudah berarti sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau sudah bisa ibu lakukan di sini, ibu di sini sudah surga. Maka dunia ini sudah berubah menjadi akhirat. Apapun yang dilihat mata, walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Maka berarti sudah tidak lagi yang fana di mata ibu. Kullu syai'in halikun, tidak ada lagi yang halikun karena sudah dipandang. Segala yang baru itu yang qadim sebenarnya. Maka itulah bukan dzikir itu sebenarnya untuk ingat Allah sebenarnya. Maka dzikir itu adalah justru adalah orang itu harus kenal dulu pada Allah, barulah dengan Allah kita berzikir dengan Allah. Maka bukan sholat itu untuk menuju Allah. Kita itu harus kenal Allah, barulah sholat. Itulah kata Allah tadi. Maka sekarang banyak orang berzikir dengan dirinya. Banyak orang sholat dengan pinggirnya. Maka tadi dalam lagunya siapa, Sunan Kalijogo itu untuk basuh dodo tiro, karena banyak orang pinggir tadi semua. Kebanyakannya hanya di pinggir. Itu kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ada ala harfin. Manusia itu beribadah pada Allah itu pada pinggirnya tadi semua. Atau kalau dalam bahasa Duren, manusia itu ibadahnya itu baru pada kulit duren. Maka di dunia ini kecaudos terus.
di dunia ini susah karena selalu pegang kulit duren. Yang kita cari duren bukan cari kulit duren, tapi yang kita cari buah duren. Tapi daging duren juga bukan buah duren. Yang kita cari rasa duren. Tapi rasa duren tidak ada kecuali pada daging duren. Tapi daging duren kalau ngeletak tempat sampah nggak mau makan, harus dibungkus dengan kulit duren. Itulah syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Maka zikir syariat dengan nyebut-nyebut tadi semua. Tapi dalam artinya itu waktu dia mengatakan la ilaha illallah itu sesungguhnya adalah menafikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang ingat pada Allah kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah, tiada yang ini kecuali Allah, tiada yang kaya kecuali Allah. Maka tiada yang berilmu kecuali Allah, tiada yang mawujud kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Oh tadi nanti wujud Allah, 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 Allah. Il itu Allah juga itu dari semua ya. Nah itulah yang harus dibangun supaya kita ini berzikirnya berjenjang tadi semua. Maka disitulah sesungguhnya adalah yang disebut iman telanjang itu, menelanjangi diri kita, melepaskan pengakuan kita dengan zikir ma'agoflatin dengan la ilaha illallah untuk maju ke dalam la ilaha illallah tadi semua. Maka pada saat kita merasa berzikir, kalau belum ma'rifat pada Allah, yang berzikir tubuh dohir, yang berzikir jasad, yang berzikir bukan tambah zikir, maka makin lupa pada Allah tadi semua. Maka itulah betul kata si bapak tadi, banyak orang beragama tapi dia tidak bertuhan. Banyak orang menyebut-nyebut nama Allah tapi tidak tahu dengan Allah. Banyak orang ingin pergi menuju Allah karena dia tidak kenal dengan Allah, dia berjalan menuju Allah dengan dirinya. Padahal Nabi Muhammad sendiri berjalan kepada Allah itu dengan Allah. Itulah subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang menjalankan Muhammad untuk sampai kepada Allah. Syaratnya adalah tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maka disitulah kita itu dalam zikir itu lailan. Lail itu adalah perlambang daripada mati. Lail itu berlambang daripada gelap. Lail itu perlambang daripada tidak ada. Lail itu perlambang daripada tipuan. Maka sesungguhnya jangan tertipu dengan jasad. Maka dimulailah dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk ke dalam. Mandi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ucapannya la ilaha illallah, tapi di hatinya la Allahu Allah sesungguhnya. Nah nanti Allahu Allah begitu beres zikir, berarti sholat sebelum sholat, sholat dalam sholat, tetap sholat setelah sholat, dikir sebelum dikir, dikir di dalam dikir, dikir setelah dikir. Nah, dikir setelah dikir itulah sadar kepada nafas, masuk itu hu, keluar itu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu sudah tidak ada lagi kesyirikan dikirnya tadi. Maka kalau dalam teori gampang. Misalnya dikir ma'agoplatin naik kepada dikir ma'ayakdotin, dikir ma'ayakdotin kepada zikir ma'akhudurin. Nah itu hudur itu mengucapkan la ilaha illallah tapi yang dinafikan dirinya dan diisbatkan kepada Allah. Supaya apa? Selesai pada zikir itu Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, itu lahirlah Muhammad sejati pada diri kita. Jadi zikir itu untuk melahirkan Muhammad tadi semua, supaya nanti Islam kita jadi muslim, iman kita jadi mukmin, tuh ihsan kita jadi muhsin. Tadi kita ini sudah benar-benar bahwa kita ini sujud kita sudah jadi masjid. Maka bukan masjid ini yang selalu, masjid ini harus dibersihkan, tapi yang paling harus dibersihkan adalah masjid Allah. Masjid Allah itu tidak ada di luar tubuh. Masjid Allah itu ada di tubuh.
Maka yang diminta oleh Allah itu bersihkan dada. Inilah masjid Allah. Masjid ini sama. Masjid ini dan WC itu sama. Batanya dari material yang sama. Tukang temboknya sama. Tadi yang nembok WC itu sama. Batanya sama. Semennya sama. Yang ngasih judul ini masjid itu WC siapa? Emang Allah. Yang ngasih judul itu Bapak, ini tempat suci, itu tempat kotor, kata siapa? Kata kita, manusia. Seharusnya yang kita sucikan dada. Itulah tadi kata Sunan Kalijaga adalah harus untuk basuh dodok tiro. Tadi semua. Inilah yang dibasuh. Itulah guru kita membelah dada kita untuk memasukkan kalimat takwa. Tapi kalau nggak mau telanjang-telanjang, kalimat takwanya nggak dipakai-pakai. Hanya ngaku takwa. Takut sama yang tua. Tadi semua. Maka disinilah dada. Allah sudah mengibaratkan Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Itulah Muhammad. Tadi semua. Masalu nurihi kamiskat, perumpamaan nurku kata Allah, aku buat miskat jantungmu, dadamu itu. Jadi orang yang sudah di dadanya ditanamkan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, dan dia benar-benar takwa, iman dan ikhlas, karena itu berkaitan takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas. Takwa tidak mungkin masuk ke iman kecuali adalah takwa. Al-imanu uryanun, iman itu adalah iman yang sempurna itu al-imanu biru'yatillah, iman yang bertemu dengan Allah, melihat Allah. Nah, bagaimana al-imanu biru'yatillah itu adalah maka tadi yang sudah telanjang, yang sudah ganti pakaiannya dengan kalimatul takwa. Maka tadi begitu ditanamkan kalimatul takwa, dibelah dadanya, masuklah pada kalimatul iman. Setelah masuk kalimatul iman, masuklah kalimatul ikhlas. Maka perjalanan orang dikir la ilaha illallah itu qul huwallahu ahad. Menyaksikan dia menafikan la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. La adalah merupakan perjalanan ruhnya dari alam ahadiyah, ilaha ke alam wahdah, alam sifat. Ila adalah merupakan alam asma, Allah ke alam af'al. Dohirlah menjadi mim ha mim dal di alam misal, alam adsam, alam wujudlah kita Muhammad. Maka itulah kita berjalan itu dari la ilaha illallah, la ilaha ill, masuk dari dia tiada kata pengarsa Abah, kata baginda Nabi, di dalam sodrunmu ada kolbun. Nah, pembuka sodrun itu la ilaha illallah, masuk ke pintu itu. Di dalamnya ada pintu lagi, di dalam sodrunmu ada kolbun. Tetapi kolbunmu juga di situ juga dibuka dengan la ilaha. Itulah tadi 7 pintu ke dalam. Seperti Nabi Muhammad waktu Mi'raj, diketuk pintu pertama Adam, pintu kedua Yahya Isa, ketuk pintu ketiga Yusuf, ketuk pintu keempat Idris. Itu bukan ngomongin ke langit, tapi di sini ketuk pintu jasad Adam. Ketuk pintu yang kedua adalah apa namanya Yahya di hati. Tadi semua. Ketuk pintu ketiga Yusuf, ketuk pintu keempat Idris. Tadi semua. Maka itulah orang yang sudah sampai di kesadaran mutmainnah disebut dengan kesadaran Idris.